Baik, selamat siang. Siang, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan membaca memimpin. Kemudian di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Ya. Sehat semua? Sehat, Pak. Oke, kalau sehat semua ini saya mau mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Aina, Hadir. Aziza, Hadir. Chelsea, Hadir. Clarista, Hadir. Dika, Hadir. Gila, Hadir. Hafid, Hadir. Ida Listia, Hadir. Ira Ayu, Hadir. Marvel juga, Muiza, Hadir. Raisa, Hadir. Liat, Septian, Hadir. Siva, Hadir. Sastian. Hadir. Ya. Baik, sebelum kita ke pelajaran, silakan berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, DJ-nya maju. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia Raya.
kita belajar tentang kerajinan apa? Masih. Kenapa? Masih. Masih. Apa kerajinannya apa kemarin? Lampu dari bambu. Baik. Untuk saat ini kita akan mempelajari tentang apa? Seperti yang saya bilang kemarin, ternak. Oke, baik. Saya akan menyampaikan kenapa kita harus belajar tentang ternak kesayangan. Ya. Apa saja tujuannya kita belajar tentang ternak kesayangan? Ya. Oke, mungkin ada yang tahu tujuannya kita belajar itu. Ya, belum tahu ya? Tujuannya adalah setelah nanti kita berdiskusi dan menggali informasi, maka kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan pengertian ternak kesayangan dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan pengertian komoditas ternak kesayangan dengan tepat. Kemudian melalui pengamatan, pengamatannya nanti melalui media dan diskusi, maka kalian sebagai peserta didik dapat menerapkan komoditas ternak kesayangan yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, setelah berdiskusi dan melakukan eksplorasi, maka kalian sebagai peserta didik mampu mengumpulkan dan mengelompokkan jenis-jenis ternak kesayangan dengan tepat. Setelah itu, kalian dapat melakukan diskusi dan eksplorasi sehingga kalian sebagai peserta didik mampu memilih jenis ternak kesayangan yang akan dibudidayakan sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar kita. Ya, paham ya? Baik, kalau sudah paham, ini saya akan memberikan sedikit pertanyaan. Apa yang kalian pikirkan dengan gambar-gambar tersebut? Ada di sekitar kita? Oke. Siapa yang punya kucing? Ya. Hampir semuanya ya. Kemudian kelinci. Ya. Banyak? Dua. Kemudian burung kenari. Ini yang paling digemari. Cowok-cowok ya. Kemudian ada reptil, kemudian ada unggas yang lain seperti apa? Ayam pisar, kemudian burung merpati. Baik, setelah ini saya akan memberikan sedikit materi ya. Oke, tentang budidaya ternak kesayangan. Baik.
tentang penggolongan ternak. Ada ternak konsumsi. Ternak konsumsi itu ternak yang biasa kita makan, ya. Kemudian ada ternak kerja dan ternak hias. Untuk ternak konsumsi itu bisa kita konsumsi dagingnya, telur, kemudian bulu, kulit. Nah, ini dibudidayakan untuk termasuk ke konsumsi, walaupun seperti kulit, bulu itu tidak bisa dimakan, tapi digunakan untuk pakaian. Kemudian untuk ternak kerja ini ada diambil tenaganya, contohnya sapi dan kemudian untuk ternak hias itu diambil apanya? Contohnya di sekitar kita banyak sekali. Baik, selanjutnya jenis-jenis ternak hias antara lain adalah apa? Kelinci hias. Ya. Selanjutnya burung merpati. Selanjutnya burung kicauan, ayam hutan, ayam betisar, kucing, reptil. Ya, ini macam-macamnya tadi ya. Jenis-jenis ternak kesayangan yang bisa kita budidayakan atau kita pelihara. Nah, ini jenis-jenisnya. Yang pertama adalah apa ini? Iguana. Naga iguana hijau. Ini klasifikasinya, ya. Dari Kingdom Animalia, Kingdom Chordata, kelas Sauropoda, kemudian Squaramata, Iguanodontidae, iguana, dan spesiesnya adalah Iguana deliscanthima. Kemudian ada burung, ya. Ini burung banyak sekali yang dipelihara. Ini burung apa? Burung kicau, burung acar, ya. Nah, ini paling banyak dipelihara orang. Kemudian ada kelinci hias. Kelinci hias ini ada banyak sekali di dunia, ya, yang bisa kita pelihara. Ini paling mudah dipelihara karena mudah sekali beradaptasi. Ya, kemudian ada hamster. Hamster ini biasa kalau di pasar malam dijual sama kandangnya, ya, di pasar-pasar hewan ada. Kemudian yang paling banyak di sekitar kita adalah kucing. Ya, kucing. Ini kalau kecil kucing, kalau besar, kucing besar namanya apa? Harimau. Mau ada yang memelihara harimau? Berbahaya. Selanjutnya ayam hias. Ayam hias ini termasuk ayam hutan, ayam betisar, kemudian ayam pelung, ayam kedu, dan lain sebagainya. Oke, selesai. Sebelum kalian membentuk kelompok, ya, silakan kalian boleh menyaksikan ini.
satunya adalah serangan hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan budidaya. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan maupun penanggulangan hama dan penyakit. Obat yang diberikan bisa jenis alam dan buatan. Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, misalnya lidah buaya, daun pisang, atau daun pepaya. Obat buatan berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit. Yang terakhir adalah air. Air mempunyai peran penting dalam budidaya ternak. Air sangat diperlukan untuk melancarkan pempanan dalam saluran pencernaan. Kalau ini terkait dengan produksi susu dan induk yang sedang disusui, air harus memenuhi persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Pemberian air terdapat sebagai menggunakan air begitu atau tidak terbatas. Alat-alat yang diperlukan sebagai sarana budidaya ternak kesayangan antara lain kandang, tempat minum, tempat pakan, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran. Selanjutnya adalah tahapan budidaya ternak kesayangan. Tujuan pemeliharaan ternak kesayangan berbeda-beda, bergantung pada jenis ternaknya. Teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak kesayangan pemilihan bibit, pola pemberian pakan, serta pencegahan penyakit. Yang pertama, pemeliharaan kandang. Kandang yang bersih dan harmonis sangat penting dalam budidaya ternak kesayangan. Kandang harus rutin dibersihkan dalam menjaga kelembapan minimal seminggu sekali. Hal ini penting untuk menghindari penyakit jamur atau penyakit yang tidak diinginkan. Pakan, minum, dan lambung kandang yang terdapat dalam kandang juga harus dibersihkan. Yang kedua, pemilik ternak adalah ternak yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk berkembang biakan. Pemilik bibit yang baik merupakan kunci utama keberhasilan budidaya ternak kesayangan. Selanjutnya, pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama untuk produktivitas ternak. Pemberian pakan harus memperhatikan kemudian dan cara pemberian pakan. Pakan yang diberikan kepada ternak pun berbeda-beda sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak. Yang keempat, pencegahan hama dan penyakit. Kesehatan ternak mutlak diperhatikan. Kesehatan ternak sangat erat hubungannya dengan tingkat produksi yang berpengaruh pada masalah penghasilan usaha peternakan tersebut. Pada umumnya, pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan kandang, pemberian pakan yang sesuai dengan nama induk, serta penyingkiran sesegera mungkin ternak yang sakit. Nah teman-teman, itulah tadi materi kita tentang budidaya ternak kesayangan. Semoga berguna bermanfaat. Baik, itu tadi materinya. Sekarang silakan membuat kelompok ya. Membuat kelompok 4 orang pacaran.
saya akan membagikan LKPD untuk menunjang diskusi kita hari ini, ya. Yang kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di situ silakan nanti kita diskusikan apa-apa saja yang ada di dalam LKPD, ya. Nah, sumber-sumber yang bisa kita cari, sumber selain yang dari video dan tayangan PowerPoint tadi, bisa diambil dari mana? Dari buku atau modul yang sudah saya bagikan minggu yang lalu, ya, ataupun buku paket yang ada di perpustakaan yang sudah dipinjamkan ke kalian di awal semester, ya. Baik, silakan berdiskusi sama temannya, ya. Baik, mungkin ada kesulitan. Semua LKPD-nya sudah mendapat, ya. Silakan dipelajari LKPD-nya dulu. Ada petunjuk ke diskusinya. LKPD-nya yang di kalian 2 itu ada non eksperimen dan eksperimen, ya. Ada 2. Silakan berdiskusi sama temannya, jangan hanya diam-diam saja, ya. Jangan hanya diam-diam saja, yang aktif. Jangan lupa nama kelompok, kemudian nama ditulis. Nanti kita akan mempresentasikannya di depan, ya. Jangan lupa kelompoknya, anggotanya siapa saja, ya. Kemudian setelah kalian membaca, kalau literasinya sudah kalian laksanakan, maka kalian memilih salah satu komoditas ternak yang akan dibudidayakan, ya. Mungkin kelompoknya hilang, ada kesulitan? Ya, ya. Jadi, ya, Aziza? Oh ya, ya. Wiza? Ada kesulitan? Ya.
Nanti nama kelompoknya disebutkan seperti komoditas yang dipilih ya. Nah, misalkan reptilnya yang dipelihara adalah ular ya. Pilih nama kelompok ular. Ya, siapa saja yang ada di kelompoknya, anggotanya siapa saja. Ini ada pertanyaan. Ada? Apa? Ya. Yang pertanyaan di sini. Coba kelompok satu ini pilih kelompok apa? Hamster. Ya, hamster kelompok satu. Ya. Hamster apa kelinci? Kelinci ya. Kelompok dua kucing. Ya. Kelompok ketiga Kelinci. kelinci. Kelompok empat hamster. Tidak ada yang reptil. Kenapa? Takut.
Sebagai sumber bahan baku industri, hewan laboratorium, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Hewan ternak juga dapat berfungsi sebagai hewan peliharaan karena ciri khas atau keunikan yang dimilikinya. Suara yang unik, bulu yang halus dan indah, perilaku yang lucu merupakan alasan seseorang memelihara ternak tersebut. Hewan yang dipelihara karena kekhasan atau keunikan inilah yang disebut ternak kesayangan. Iya. Jenis-jenis ternak kesayangan. Ternak kesayangan dipelihara masyarakat
bahas bareng-bareng ya. Duduknya yang benar nanti pinggang ya. Halaman kenapa ya? Tidak kelihatan. Halaman 3. Ya.
Oke, sudah selesai ya? Baik, setelah selesai nanti kita akan langsung presentasi. Baik, untuk presentasi yang pertama, siapa yang akan maju? Bapak berapa yang sudah siap? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nomor 4, silakan. Dia maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Clarissa Mahari, dan di samping saya Seftia, dan di sampingnya lagi Ida Listia, dan di sampingnya lagi Marvel Gita. Seftia akan membacakan hasil diskusi kelompok 4. Budidaya hewan yang baik dan benar. Budidaya hamster yang baik dan benar. Siapa yang tidak asing dengan hewan bernama hamster? Hewan bertubuh mungil dengan tingkah lucu dan mengemaskan yang sering dipelihara oleh orang. Belum dengan corak warnanya yang sangat beragam. Banyak orang salah mengartikan jika hamster dan tikus adalah hewan yang sama. Meskipun keduanya termasuk hewan pemarat, hamster dan tikus ternyata dua jenis hewan yang berbeda loh. Jika dilihat, keduanya memang memiliki bentuk yang serupa. Makanya tak mengherankan jika orang-orang salah mengira. Namun jika dilihat sesama, terdapat banyak perbedaan. Baik, lainnya silakan memperhatikan presentasi teman dan tikus, kalian. misalnya saja ukuran tubuh mereka. Nanti Hamster bisa memiliki kalian ukuran tubuh yang besar dan gemuk. berikan Dan tanggapan tikus atau misalnya pertanyaan. saja ukuran, sedangkan tikus memiliki ukuran lebih yang sedikit memanjang dan langsing. Selain itu, sebagian besar hamster tidak memiliki ekor, meskipun beberapa memiliki, tapi bentuk ekornya kecil dan pendek. Adapun tikus memiliki ekor yang panjang. Nah, untukmu yang ingin membudidayakan hamster, tentunya harus mengetahui perbedaan apa saja antara hamster dan tikus ini. Jangan sampai keliru membudidayakan ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, berikutnya ini akan dijelaskan beberapa cara membudidayakan hamster yang baik dan benar untuk pemula sepertimu. Langsung saja. Jenis-jenis hamster. 1. Hamster yang harus kamu dilakukan adalah memilih jenis hamster yang akan dibudidayakan. Terdapat banyak jenis hamster yang ada di Indonesia. Nah, kamu bisa memilih salah satunya untuk dibudidayakan. Nih, apa saja jenis hamster yang bisa kamu pilih? 1. Hamster winterwheat. 2. Hamster Rockbrook. 3. Hamster Syarian. 4. Hamster Campbell. Serta gerak lincah. Hamster juga harus memiliki warna bulu yang cerah dan
Adapun lubang terbuat adalah vagina dan anus. Biasanya jarak antara vagina dan anus tersebut cenderung pendek. Indukan hamster betina memiliki bulu yang lebih pendek. Indukan hamster betina juga harus berada dalam keadaan yang sehat dan bersih, serta bisa bergerak lincah. Terakhir, diinduk harus memiliki bulu yang cerah dan mengkilat. Kandang hamster. Setelah indukan hamster didapatkan, maka cara budidaya hamster yang baik yang harus dilakukan olehmu adalah membuat kandang hamsternya. Terdapat berbagai tipe kandang yang bisa digunakan dan dibeli di toko-toko. Nah, pada saat pembelian, perhatikan beberapa hal berikut ini untuk memperoleh kenyamanan bagi hamsternya. 1. Kamu bisa memilih tipe kandang yang terbuat dari plastik, kawat, dan akuarium. 2. Jika ingin menghemat pengeluaran, kamu bisa membuat kandang sendiri menggunakan kawat atau kayu. Nah, taruh juga satu kayu sebagai alatnya. Pastikan untuk menempatkan kandang hamster jauh dari hewan predator lainnya untuk menjaga keselamatan hamsternya ya. 3. Hindari untuk memilih kandang plastik tabung yang tertutup. Hal ini karena akan menyulitkan pada proses pembersihan kandang. 4. Jangan memilih kandang yang berbahan dasar baja karena akan mudah berkarat jika tidak dibersihkan. 5. Beli atau buat kandang dengan ukuran yang sedang atau lebar hingga hamster bisa bergerak bebas dan tidak stres. 6. Setelah kandang didapatkan, maka segera beri penutup lantai menggunakan serbuk kayu tadi untuk meminimalisasi bau yang ditimbulkan dari kotoran dan air kencing hamster. 7. Tempatkan juga selimut dari bahan kertas yang lembut. 8. Taruh juga beberapa mainan atau aksesoris. 9. Tak lupa beri tempat minum di dalam kandang. 10. Bersihkan kandang sekitar seminggu sekali untuk menjaga kandang tetap bersih dan hamster tidak stres. 4. Pemberian pakan hamster. Cara budidaya hamster yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah memberikan pakan sehingga hamster bisa tumbuh dengan optimal. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya kamu harus memberikan pakan yang berkualitas dan bergizi. Pemberian pakan dapat dilakukan sehari sekali pada pagi atau sore hari. Berikut beberapa pilihan pakan yang dapat diberikan kepada hamster. 1. Hamster mix berupa gabungan antara gandum, pelet, jewawut, kacang tanah, maizena, sayur mayur, jagung, biji bunga matahari, dan buah-buahan kering. 2. Sayur-sayuran dan buah-buahan. 3. Tanaman liar seperti semanggi, rumput muda, alang-alang, bunga aster, dan lain sebagainya. 5. Perawatan hamster. Cara budidaya hamster yang baik yang harus kamu lakukan adalah merawat hamster sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, apa sajakah perawatan yang harus kamu lakukan? 1. Lakukan perawatan dengan menyisir tubuh hamster menggunakan sikat gigi sekitar seminggu sekali. Jangan memandikan hamster karena akan menjadikan hamster kedinginan dan sakit. 2. Lakukan penggantian serbuk kayu di dalam kandang. Lakukan juga pembersihan serbuk dari makanan sekitar sekali dalam 2 hari untuk menghindari adanya pembusukan makanan. 3. Memberikan suplemen dan vitamin pada hamster secara berkala. 4. Lakukan juga pemeriksaan kesehatan hamster secara berkala. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah yang kurangnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok berapa tadi? 4. Kelompok 4.
kelompok yang lain memberikan pertanyaan apa tanggapan? Tadi yang kita bahas adalah asar. Ya. Ada tidak? Tidak? Baik, kalau tidak ada, oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Kelompok yang lain. Selanjutnya, ya, kelompok berapa? Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi hewan ternak kesayangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Aina Rizky Aminita. Di sebelah saya Azizah, Zaskia Silva Aurelia, Gilang Ramadan. Diskusi kami akan dibacakan oleh Azizah. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Lemuridae. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut vivipar. Secara umum, kelinci dibagi menjadi beberapa jenis seperti kelinci liar atau Lepus urpae, kelinci peliharaan atau Ornitholagus funiculus. Ada juga kelinci yang berdasarkan ras yang terdiri dari Himalayan, English Spot, Lion, Angora, Amerika, Chinchilla, kelinci Jawa, dan kelinci Sumatera. Kelinci banyak keunggulan dibandingkan hewan yang lain, terutama kelinci pedaging. Salah satunya tingkat reproduksi kelinci yang cepat, bahkan sekali melahirkan bisa mencapai 8 sampai 12 anak. Berikut langkah-langkah dalam beternak kelinci bagi pemula. 1. Kandang kelinci. Luasan lahan dengan jumlah kelinci perlu dipertimbangkan untuk ketersediaan kandang yang ideal, sehingga proses perkembangbiakan juga akan berlangsung maksimal. Jarak kandang. Jika beternak kelinci di pekarangan rumah harus memperhatikan faktor kesehatan. Jangan terlalu dekat dengan dapur maupun ruang makan. Faktor cahaya matahari juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kelinci. Besar kandang. Besarnya kandang sangat berpengaruh bagi perkembangan kelinci. Besarnya kandang disesuaikan dengan banyaknya kelinci dan luasnya lahan. Biasanya satu kandang kelinci memiliki lebar 3 kali ukuran kelinci. Jenis kandang. Ada 2 jenis kandang kelinci, yaitu sistem terbuka dan tertutup. Biasanya kandang kelinci terbuat dari kayu, bambu, ataupun berbahan dasar aluminium dan kawat. Jenis kandang harus mempertimbangkan banyaknya kelinci. 2. Pemilihan bibit kelinci. Secara umum terdapat 2 jenis kelinci, yaitu pedaging dan hias. Jika tujuan pemeliharaan kelinci hias, maka harus memilih jenis kelinci berbulu panjang. Sebaliknya, jika tujuan pemeliharaan kelinci pedaging, maka harus memilih kelinci berbulu pendek. Berikut beberapa kriteria kelinci yang layak digunakan sebagai bibit. Aktif, tidak nervous, bermata bersih, tidak sakit, terawat, tidak cacat, bulu tidak kusam, dan fertilitas tinggi. 3. Cara membedakan jantan dan betina. Ciri-ciri kelinci jantan. 1. Kepala kelinci jantan lebih mirip balok atau melak. 2. Ukuran badan lebih kecil dibanding ukuran badan kelinci betina. 3. Berat badan lebih ringan dibanding berat badan kelinci betina.
berternak kelinci yang harus diperhatikan. 1. Makanan. Secara umum, kelinci dapat diberikan makanan, sayuran atau pada tergantung daripada tujuan peliharaan. Jika berternak kelinci hias, dengan diberi makan palet, kebutuhan gizinya lebih seimbang dan terjamin. Namun harga relatif lebih mahal dibandingkan harga sayuran. 2. Kebersihan kandang. Kebersihan kandang sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kelinci agar tidak mudah terserang penyakit. Kelinci yang sakit dapat berakibat tidak produktif lagi dan dapat menularkan penyakit kepada manusia. 3. Gizi. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap kelinci. Lingkungan yang bising akan menjadi anak kelinci yang baru lahir menjadi ketakutan dan stres. Kelinci dewasa juga rentan stres akibat bising. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sudah bagus. Mungkin penyampaiannya juga simpel, tapi juga rinci. Ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Ya, mau berapa? Sebutkan nama dan nomornya. Perkenalkan, nama saya Sofia Siva Adilisi dari kelompok 4 di Surabaya. Mengapa kita harus membersihkan kandang kelinci? Ya, silakan dijawab. Kenapa kita harus membersihkan kandang kelinci? Ya, silakan dijawab nomor 3. Perkenalkan, nama saya Gilang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kebersihan kandang sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kelinci agar tidak mudah terserang penyakit. Kelinci yang sakit dapat berakibat tidak produktif lagi dan dapat menularkan penyakit kepada manusia. Baik, maka sudah bisa diterima jawabannya. Sudah? Untuk yang lainnya, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, boleh ke belakang. Silakan berikan aplaus yang meriah. Baik, masih ada beberapa kelompok yang belum. Kita akan berikan sedikit penyegaran biar tidak jenuh ya. Saya ada pertanyaan masih seputar hewan ya. Kuncinya adalah perhatikan ya. Kuncinya apa? Perhatikan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, hewan apa yang hidup di air? Ya, ikan. Terus hewan apa yang makan rumput? Ya, sapi. Kambing. Ya. Hewan apa yang bisa terbang? Baik, itu pertanyaan pertanyaan kedua. Hewan apa yang hidup di air, makan rumput, bisa terbang, dan hidup di dalam tanah? Hewan apa? Ada yang bisa menjawab? Ya. Kuncinya adalah perhatian. Kalau yang pertama tadi pertanyaannya adalah hewan apa yang hidup di air? Hewan yang bisa terbang? Hewan yang makan rumput?
Apa? Salah. Yang lain? Hamster. Hamster salah. Ya. Apa? Kura-kura bisa terbang? Dalam air itu berenang. Kalau tidak bisa terbang ya. Jawabannya adalah langga. Tahu kenapa jawabnya ada? Boleh kita menanya apa? Langga ya. Langga tahu ya. Langga tahu. Oke ya. Itu jawabannya. Baik, kelompok selanjutnya. Silakan biar semangat ya. Kasih tepuk tangan buat kita semua untuk semangat. Kelompok selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Silakan maju untuk presentasi. Nyatanya sudah mulai masuk kelompok 2. Silakan. Ya, kelompok 2 ini agak malu-malu ya. Tidak seperti kelompok 1, kelompok 2 yang langsung manusia maju ya. Ya, silakan siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Syifarul Ramadhani, di samping saya Ira Ayu Mawarsari, lalu juga Adi Saputra dan Rian Adi Saputra. Cara budidaya burung kenari. Burung kenari adalah hewan reptil. Burung kenari berkembang biak dengan cara bertelur atau yang biasa disebut ovipar. Ciri-ciri burung kenari jantan. Tulang belakang pada burung kenari jantan terlihat berwarna pekat. Jari burung kenari jantan terlihat lebih renggang. Secara fisik terlihat lebih ramping dan panjang. Ukuran kepalanya pun terlihat lebih ramping daripada betina. Bibir dan alisnya menonjol. Ciri-ciri burung kenari yang berkualitas yaitu burung dalam keadaan sehat dan subur, tidak memiliki cacat, memiliki mata yang gede, besar dan putara, memiliki kepala dengan ukuran yang besar dan leher yang panjang, sering mengeluarkan suara. Cara ternak kenari yang baik untuk pemula. 1. Mengetahui seluk beluk tentang burung kenari. 2. Mempersiapkan induk kenari yang berkualitas. 3. Menyediakan kandang untuk ternak kenari. 4. Membedakan kenari jantan dan betina. 5. Mencantumkan induk kenari jantan dan betina. 6. Mengawinkan kenari. 7. Pengerangan telur burung kenari. Sayuran segar menjadi makanan pendamping yang sangat baik karena mereka memiliki banyak kandungan gizi yang dibutuhkan untuk merangsang mood burung kenari untuk sering berkicau. Dalam hal ini, kandungan vitamin dan protein yang seimbang menjadi kunci
sawi, selada, medium, wortel, jagung, oyong. Apa manfaat burung kenari? Bermain dan menjadi burung kenari untuk pendidikan terbukti sangat ampuh untuk mengurangi stres berlebihan. Bahkan tinjauan burung kenari mampu menurunkan tekanan darah sehingga sangat baik dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebelum saya akhiri presentasi saya, adalah teman-teman yang ingin bertanya. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ya, betul ada pertanyaan juga. Apa keunggulan mengingat daripada hewan? Apa keunggulan burung kenari daripada hewan yang lain? Ya, dijawab. Kicauan burung kenari mampu menurunkan tekanan darah sehingga sangat baik dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Apa? Jangan cepat-cepat. Kicauan burung kenari mampu menurunkan tekanan darah sehingga sangat baik dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya. Kicauannya sebagai obat anti stres ya, agar apa? Bisa rileks dan stres, maka tekanan darah tidak akan terjadi naik. Kalau tekanan darah naik namanya apa? Darah tinggi. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Yang lain? Oh, enggak. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kita sudah selesai untuk presentasi, ya. Presentasi kita sudah selesai. Kemudian ini semua sudah bagus semua, sudah ada keberanian. Mari kita berikan tepuk tangan atas keberhasilan kita semua. Baik, setelah kita mempresentasikan, maka untuk LKPD-nya boleh dibawa pulang, kemudian dikumpulkan untuk minggu depan. Selanjutnya kalian juga di rumah ada tugas membuat apa? Laporan tentang apa yang kita diskusikan hari ini. Ya. Nah, laporan ini nanti dikerjakan secara individu. Paham ya? Individu. Artinya sendiri ya. Baik. Apakah kalian sudah dalam pelajaran ini ada kesulitan? Tidak. Baik. Untuk LKPD-nya sudah paham semua? Sudah. Ya. Jika ada kesulitan silakan disampaikan. Sebelum kita ke yang selanjutnya. Tidak ada? Ya, baik. Kita akan mengevaluasi sedikit tentang hasil diskusi tadi, bahwa untuk diskusinya sudah berjalan dengan baik. Cuma saja perlu kita tingkatkan, ya. Ada beberapa kurang kompak. Contohnya ada beberapa siswa yang hanya mengambil sedikit dari materi, ya, sedikit saja, kemudian mau maju ke depan itu kurang
apa ini? Budaya ternak kesayangan dapat dikembangkan di rumah kita. Ya. Baik. Jadi kesimpulan kali ini adalah budidaya ternak kesayangan bisa dikembangkan di sekitar kita. Ya. Baik, itu kesimpulannya untuk pelajaran hari ini. Selanjutnya kita berikan amplop dan tepuk tangan buat teman kita yang sudah bisa menjawab kesimpulan kita hari ini. Ya, baik, nanti di rumah saya sudah menyiapkan PR di belakang letak buku itu ada PR. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Ya. Selanjutnya sebelum kita akhiri, ada baiknya kita belajar untuk yang minggu depan itu adalah pelajaran tentang budidaya ternak kelinci. Nah, apa tadi? Budidaya ternak kelinci. Ya. Baik. Perlu kita sepakati bahwa di rumah kita harus tetap belajar dan bisa tetap apa? Tetap menjaga kesehatan. Ya, apalagi musim hujan banyak sekali penyakit yang bisa menjangkiti kita. Contohnya demam berdarah, kemudian flu dan pilek. Baik. Selanjutnya kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Bapak silakan memimpin untuk doa. Kemudian siswa duduk siap ke sebelah kelas. Ya. Selamat siang. Pulangnya hati-hati, jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan sampaikan salam kepada orang rumah. Ya, selamat siang. Pak.